Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah, vokal 3 PIB semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS mata kuliah filsafat pendidikan. Adapun soal yang pertama yaitu 1. A. Ada apa sebenarnya masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Yaitu membuat program wajib belajar, mengadakan pelatihan terhadap guru-guru agar memiliki kompetensi mengajar yang berkualitas. B. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? Yang pertama, melakukan evaluasi pembelajaran, mengarahkan peserta didik memilih waktu belajar yang tepat, mengajak orang tua peserta didik komunikasi. C. Ada apa sebenarnya dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini dan bagaimana pula solusinya? Yaitu kita sebagai penggerak pendidik harus mempunyai niat dalam memenuhi sebuah sarana prasarana demi pendidikan generasi dan adanya bantuan dan pemerintah. Membuat surat permohonan sarana prasarana pendidikan kepada pemerintah agar kita yang layak dan lebih terjamin ke depannya. Guru harus mencari alternatif lain untuk melakukan pembelajaran dengan memperhitung atau mengubah metode belajar dengan di luar ruangan. D. Ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidik kita? Mengapa selalu berubah? Jelaskan. Karena harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. E. Jelaskan pula masalah-masalah lain yang menurut Anda penting dan menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidik kita serta solusi muridnya, yaitu rendahnya kualitas sarana fisik. Kualitas sarana fisik pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Rendahnya kesejahteraan guru, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, mahalnya biaya pendidikan. Bagian 2A. Anda jelaskan landasan filosofisnya mengapa para pendiri negara kita merumuskan dan memilih Pancasila sebagai falsafah negara kita, karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.
B. Anda jelaskan nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam Pancasila dan kolerasinya dan pendidik nasional Indonesia, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kerja keras, rendah hati, rela berkorban. C. Anda jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidik Indonesia, yaitu bisa dilakukan melalui metode pembelajaran yang menyenangkan dan lebih menarik agar peserta didik bersemangat dan senang ketika menyimak pembelajarannya. D. Anda jelaskan pula apa dampak negatif yang akan ditimbulkan jika pendidik kita tidak diwarnai atau tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Mudahnya yang telah dipersiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan bangsa dan negara, dan tersesat ke ideologi lain yang justru dapat merusak kehidupan berbahasa dan bernegara. Bagian 3A. Anda jelaskan bagaimana sebenarnya konsep learning society itu. Istilah learning society itu berasal dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan masyarakat belajar. 1. Learning society adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam kegiatan pendidikan. 2. Diharapkan masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam hal belajar. B. Anda jelaskan secara logis dan kritis mengapa siswa masyarakat harus selalu belajar. Untuk mendapatkan pengetahuan, dengan pengetahuan manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. C. Tuliskan dan jelaskan bagaimana strategi efektif Anda untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing. Apa yang sudah Anda lakukan dan akan Anda lakukan, yaitu sebuah kondisi yang terjadi di masyarakat dengan ciri masyarakat mempunyai rasa keingintahuan terhadap pengetahuan dan keterampilan. D. Anda jelaskan bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural, apa manfaatnya dan apa pula dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia, yaitu pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang. D. Anda jelaskan bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural, apa manfaatnya dan apa pula dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia, yaitu pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki dan bersikap terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis.
Manfaat: peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir mendapatkan perlakuan diskriminasi. Peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keragaman di lingkungan sekitar. Salah satu dampak negatif pendidikan multikultural adalah konflik antar budaya yang berbeda.